Adik Kim Jong-un otak di balik pemutusan jalur komunikasi dengan Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan tiba-tiba memanas. Kondisi ini pun memunculkan satu nama, Kim Yo Jong. Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu muncul sebagai pembuat kebijakan dalam perselisihan terbaru dengan Korea Selatan. Kim Yo Jong mengambil peran utama dalam kampanye tekanan baru yang lebih keras terhadap Korea Selatan. Kenyataan ini membuatnya disorot terkait perannya dalam membuat kebijakan substantif yang lebih dari sekedar menjadi asisten kakaknya. Diyakini wanita berusia 30-an tahun itu adalah satu-satunya kerabat dekat pemimpin Korea Utara yang memainkan peran publik dalam politik. Dalam hiruk-pikuk diplomasi internasional pada 2018 hingga 2019, Kim Yo Jong mencuri perhatian global dengan memimpin delegasi ke Olimpiade musim dingin 2018 di Korea Selatan. Belakangan, dia sering terlihat berlari untuk memastikan semuanya berjalan baik untuk kakaknya, termasuk memegang asbak untuknya di stasiun kereta api dalam perjalanannya ke pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Vietnam. Tapi tahun ini Kim Yo Jong telah mengambil peran kebijakan publik yang lebih memperkuat statusnya sebagai pemain politik yang berpengaruh dalam dirinya sendiri. Sebelum ini Kim Yo Jong digambarkan di media pemerintah sebagai saudara perempuan Kim Jong-un, petugas protokolnya atau salah satu pejabat yang menyertainya, kata Rachel Min-young Lee, seorang mantan analis intelijen open source Korea Utara di pemerintah Amerika Serikat. Sekarang orang Korea Utara tahu pasti ada yang lebih dari itu baginya, imbuhnya seperti dikutip dari Reuters pada Rabu 10 Juni 2020. Kim Yo Jong telah bekerja di belakang layar dalam agensi propaganda Korea Utara, sebuah peran yang membuat Amerika Serikat menambahkannya ke daftar pejabat senior yang terkena sanksi pada tahun 2017 karena pelanggaran hak asasi manusia dan penyensoran. Pada bulan Maret, media pemerintah memuat pernyataan pertama Kim Yo Jong di mana dia mengkritik otoritas Korea Selatan. Pernyataan itu diikuti oleh beberapa lagi, termasuk tanggapan atas komentar Trump, dan pekan lalu dia memperingatkan bahwa Korea Utara akan memutus komunikasi dengan Korea Selatan. Lee mengatakan pernyataan Kim Yo Jong memiliki gaya yang unik, menampilkan kecerdasannya dan menggarisbawahi posisi kuatnya. Selain kata-kata kasar dan sarkasme, mereka bisa sedikit jenaka dalam cara bahwa pernyataan lainnya tidak ungkap Lee. Dia tampaknya memiliki lebih banyak kelonggaran dalam menyusun pernyataannya, yang tentu saja tidak mengejutkan, Lee menambahkan. Ketika media pemerintah mengumumkan pada hari Selasa bahwa hotline antara Korea Utara dan Korea Selatan akan terputus, mereka mengatakan Kim Yo Jong dan seorang garis keras lama, Kim Yong Chol, memperjuangkan keputusan itu dalam sebuah pertemuan. Penjelasan langka tentang proses pembuatan kebijakan ini menggambarkan Kim Yo Jong sebagai orang yang sangat substantif, kata Michael Madden, pakar kepemimpinan Korea Utara di Stimson Center, sebuah think tank yang berbasis di Amerika Serikat. Madden mengatakan penggambaran baru Kim Yo Jong ini di media pemerintah mungkin merupakan panggilan halus pada para analis internasional yang telah meragukan kemampuannya untuk memiliki pengaruh dalam masyarakat yang didominasi pria di Korea Utara.
Mereka jelas memiliki harapan dan ekspektasi tinggi untuknya, katanya. Belum tentu pemimpin berikutnya, tapi kurang lebih seperti kingmaker tugasnya. Sementara itu, adik Kim Jong-un mulai ambil peran utama di Korea Utara. Kim Yo-jong kembali beri tekanan keras ke Korea Selatan. Saudara perempuan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un telah mengambil peran utama dalam urusan politik negara. Baru-baru ini, Kim Yo-jong memberi tekanan baru yang lebih keras terhadap Korea Selatan. Para analis mengatakan dia sebagai peran kebijakan substantif yang lebih dari sekedar menjadi asisten kakaknya. Melansir dari Reuters, Kim Yo-jong berusia 30 tahun dan satu-satunya saudara dekat pemimpin Korea Utara yang memainkan peran publik. Selama kebingungan diplomasi internasional 2018 hingga 2019, Kim Yo-jong mengumpulkan perhatian dunia dengan memimpin delegasi Olimpiade musim dingin 2018 di Korea Selatan. Belakangan dia sering terlihat di publik untuk memastikan semuanya berjalan baik untuk kakaknya. Tahun 2020 ini, Kim Yo-jong telah mengambil peran kebijakan publik yang lebih besar, memperkuat statusnya sebagai pemain politik yang paling berpengaruh. Sebelum ini, Kim Yo-jong digambarkan di media pemerintah sebagai saudara perempuan Kim Jong-un, petugas protokolnya atau salah satu pejabat yang menyertainya. Sekarang Korea sudah tahu pasti ada yang lebih dari itu baginya. Kim Yo-jong telah bekerja di belakang layar dalam agensi propaganda Korea Utara. Pada bulan Maret lalu, media pemerintah memuat pernyataan pertama Kim Yo-jong, di mana dia mengkritik otoritas pemerintahan Korea Selatan. Ia juga mengkritik tanggapan atas komentar Trump, dan pekan lalu ia mengambil langkah berupa pemutusan komunikasi dengan Korea Selatan. Lee mengatakan pernyataan Kim Yo-jong memiliki gaya yang unik, menunjukkan kecerdasannya dan menggarisbawahi posisi kekuatannya dalam roda pemerintahan. Selain kata-kata kasar dan sarkasme, mereka bisa sedikit jenaka dalam cara bahwa pernyataan lainnya tidak, kata Lee. Dia tampaknya memiliki lebih banyak kelonggaran dalam menyusun pernyataannya yang tentu saja tidak mengejutkan lanjutnya. Ketika media pemerintah mengumumkan pada hari Selasa 9 Juni 2020 bahwa saluran hotline antara Korea Utara dan Korea Selatan akan terputus. Mereka mengatakan Kim Yo-jong dan saudara laki-lakinya Kim Yong-chol memperjuangkan keputusan pemutusan komunikasi dalam sebuah pertemuan. Penjelasan langkah tentang proses pembuatan kebijakan ini menggambarkan Kim Yo-jong sebagai orang yang sangat substantif, kata Michael. Medin mengatakan penggambaran baru Kim Yo-jong ini di media pemerintah mungkin merupakan penggalian halus pada analis internasional. Sebab para analis dulunya meragukan kemampuan Kim Yo-jong dalam mengambil peran dan pengaruh yang begitu didominasi oleh kaum pria. Diketahui sebelumnya, adik Kim Jong-un mengirimkan ancaman kepada Korea Selatan. Korea Utara mengancam bakal mengakhiri perjanjian militer 2018 dengan Korea Selatan jika pemerintah Seoul gagal menghentikan kampanye anti Pyongyang. Kampanye tersebut berupa selebaran berisikan pesan anti Kim Jong-un yang disebar di wilayah perbatasan. Peringatan itu dilayangkan oleh saudara perempuan Kim Jong-un yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan Kim Yo-jong. Menilai fakta pertahanan yang disepakati pada 2018 itu tidak lagi berharga. Dia mengancam Korea Utara bisa menutup kantor perwakilan di selatan dan menghentikan kegiatan di kompleks industri milik kedua negara di kota Kaesong. Kesepakatan tersebut mewakili komitmen rekonsiliasi antara Seoul dan Pyongyang. Reaksi dramatis Pyongyang berkaitan dengan penyebaran pamflet anti Korea Utara yang disebar di sisi utara zona demilitarisasi, yang membelah kedua negara. Selama beberapa pekan terakhir, aktivis dan pembelot dari Korea Utara menggunakan balon udara buat menebar selebaran berisikan kecaman terhadap pelanggaran HAM dan ambisi nuklir Kim Jong-un.
Jika niat jahat yang dilakukan di depan mata Anda dibiarkan dengan dalih kebebasan individu dan kebebasan berekspresi, maka otoritas Korea Selatan harus menghadapi fase paling buruk dalam waktu dekat, tulis Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita pemerintah KCNA. Korsel batasi aktivitas provokatif. Dia menyebut para pembelot yang terlibat dalam kampanye balon itu sebagai manusia sampah yang mengkhianati tanah air sendiri. Pernyataan tersebut diyakini juga membidik seorang diplomat dan seorang pembelot asal Korea Utara yang memenangkan kursi di parlemen dalam pemilihan umum Korea Selatan. Sosok Kim Yo Jong mulai terlihat aktif mengawal kekuasaan Kim Jong Un sejak 2 tahun terakhir. Ketika kondisi kesehatan sang penguasa dikabarkan memburuk, dia dulu menjabat wakil direktur di Komite Sentral Partai Buruh, salah satu organ pemerintah yang paling berpengaruh. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mengatakan kampanye balon anti-Korea turut membahayakan keselamatan penduduk di perbatasan. Yoh Sang-kei, juru bicara Kementerian Unifikasi Korea, memastikan pemerintahannya akan mendorong amandemen hukum untuk membubarkan aktivitas yang menciptakan ketegangan antara kedua negara. Ketika ditanya apakah kementeriannya akan menyatakan penyesalan atas ancaman Pyongyang membatalkan perjanjian keamanan 1998 secara sepihak, Yoh mengatakan pihaknya akan mewakilkan evaluasi kami atas pernyataan Korea Utara di dalam sikap pemerintah yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Dalam kesepakatan itu, kedua negara berjanji mengumpulkan sisa jenazah korban perang Korea 1950 hingga 53 dan mengambil langkah konkret buat mengurangi ketegangan, antara lain dengan membentuk zona larangan terbang. Namun Korea Utara menghentikan semua komitmen internasionalnya selama perundingan damai dengan Amerika Serikat mengalami kebuntuan.